Halo, assalamualaikum. Hari ini aku bikin video lagi. Ya, hari ini aku mau jelasin tentang budgeting aku bulan Desember. Tapi aku di sini nggak bakalan bisa nge-share berapa gaji suami aku dan pendapatan aku sebagai apa namanya ya? Aku tuh jualan gitu di Shopee. Nah, jadi aku nggak bisa nge-share pendapatan aku dan suami aku secara lengkap gitu, secara fullnya. Jadi di sini aku kasih tahu pengeluaran-pengeluarannya aja yang menurut aku itu memang umum ya. Kalau misalkan tabungan-tabungannya, aku nggak bakalan share berapa jumlah tabungan yang kita punya. Jadi dan yang aku tabungin setiap bulannya gitu. Jadi aku cuman ngasih tahu beberapa yang emang udah aku tunjukin di video sebelumnya. Terus kita jumlahin gitu. Jadi ini budgeting aku Desember 2021. Aku nggak nulis penghasilan, total penghasilan aku dan suami aku kosongin. Cuman di sini aku nulisin tabungan. Tabungan itu kemarin aku udah pernah share juga kan di video yang kemarin tuh. Ada tabungan Quran 100.000 terus untuk kesehatan aku dan kesehatan orang tua kita. Nah, itu ada 440 jumlahnya. Aku nggak nge-share dana darurat setiap bulannya aku nabung berapa, persiapan hamil aku nabung berapa setiap bulan, liburan, dan buat DP rumah. Aku nggak bisa share itu gitu. Yang penting, tapi aku kasih tahu aja aku punya tabungan ini juga gitu setiap bulannya yang kita tabung, yang kita sisihkan pendapatan kita gitu. Cuman aku nggak share ya berapa jumlahnya aku tabung tiap bulan. Terus di sini aku juga mau kasih tahu sinking fund. Nah, kemarin kan juga udah dijelasin ya, yang di video kemarin aku tunjukin juga gitu sinking fund yang ada di sini. Ada skincare, ada buat skincare itu maksudnya kayak buat beli-beli skincare atau potong rambut atau beli body care atau kayak kalau misalkan mau treatment gitu berarti dikumpulin dulu sampai berapa ratus ribu baru kita treatment kayak misalkan mau spa atau hair mask dan segala macam gitu. Nah, itu dari uang skincare ini. Terus ini ada uang sinking fund untuk kado ulang tahun atau kado lahiran atau orang kondangan atau beli kado buat orang yang nikahan gitu. Jadi bukan kita ngasih amplop tapi ngasih kado. Nah, itu uangnya aku tabung dari sinking fund ini setiap bulannya. Terus ada isian rumah. Ini isian rumah itu kan aku baru menikah. Jadi rumahnya masih banyak banget yang perabotannya belum kita kebeli gitu. Jadi aku nabung tiap bulannya. Bulan ini sih udah kepake buat beli termos kemarin sama rak buat bumbu dapur gitu. Terus bayar tahunan ini tuh untuk kayak bayar pajak bangunan, pajak motor, atau nanti kayak misalkan yang kayak ganti STNK dan kayak gitu, atau servis motor, atau benerin rumah kalau misalkan amit-amit kenapa gitu. Nah, ini pakai uangnya tuh yang dari bayar tahunan ini, tabungan tahunan lah ini buat pengeluaran kayak gitu maksudnya. Terus ada ini pengeluaran yang memang udah fix tiap bulannya gitu. Kalau misalkan ini melebihi dari yang udah aku catat di sini, mungkin ada tabungan-tabungan yang tabungan sinking fund ini yang dikurangin gitu jumlahnya untuk buat nambahin di pengeluaran ini. Pertama tuh ada admin banknya, kan maksudnya kalau admin bank yang tabungan suami aku gajian itu kan itu tanggungannya dia sendiri gitu. Ketika dia gajian terus transfer uangnya ke aku, nah di ATM yang untuk bersama ini kan kena admin bank. Nah, ini kan dihitung buat pengeluaran tiap bulannya gitu kan. Terus admin transfer beda bank. Nah, ini kan tabungannya di ATM ya, maksudnya di tabungan biasa gitu. Jadi kalau misalnya ini transfer ke beda bank, kita kena kan transfer 6.500. Terus ada untuk kasih uang ke orang tua gitu, ke mama ya. Oh, jumlahnya nggak aku sebutin ya. Nah, itu ditransfer. Nah, itu juga transfernya beda bank, jadi kena lagi 6.500. Kalau buat ibu sama bapak itu kita ngasihnya cash, tapi aku juga sama enggak nyebutin nominalnya berapa ya. Terus ada biaya listrik. Listrik itu kan pakainya pulsa, jadi aku pakainya tuh sebulan 200.000. Nah, kalau beli di Shopee itu kena
apa namanya, apa ya, biaya admin ya, Rp2.750. Plus pas ngisi saldo Shopee Pay-nya itu kan kena Rp500. Nah, jadi listrik itu aku tulis Rp203.250 gitu. Terus ada biaya air. Nah, air ini kan naik turun ya sebenarnya, apa namanya, pengeluarannya. Nah, ini aku tapi bayarnya di Tokopedia. Terus ada wifi juga, sebulannya 165.000. Terus buat pulsa aku 50.000 sebulan. Tapi kan lagi-lagi kena biaya admin ya kalau ngisi pulsa itu 1.500, jadinya 51.500. Kalau buat pulsa suami aku, dia itu reimburse dari kantor, jadi nggak ditulis pengeluarannya, jadinya itu hitungannya ya gratis lah gitu. Terus untuk iuran RT itu kayak yang kemarin udah dijelasin sih di Sinking Fund ini ya, di Sinking Fund, di cash binder ini. Terus ada galon, gas, beras, itu semua kemarin sama kayak yang kemarin udah ditunjukin. Nah, terus belanja bulanan 900.000. Itu kenapa ya? Aku juga bingung ya, kenapa belanja bulanan tuh mahal banget, padahal belinya nggak banyak, tapi kenapa mahal banget sampai 900.000 gitu. Mungkin next video aku pengen breakdown ya, apa aja sih sebenarnya aku beli 900.000 sebulan tuh. Padahal nggak banyak-banyak banget guys, tapi kenapa mahal banget belanja bulanan tuh. Aku belanja bulanan biasanya kalau nggak di Lotte Mart, di apa namanya, Superindo. Baru 2 itu aja sih. Selama nikah kan aku baru 4 bulan, jadi baru 4 kali belanja. 3 kali di Lotte dan 1 kali di Superindo. Sama-sama mahal dan aku nggak tahu sebenarnya tuh itu tuh karena aku belinya langsung gitu jadi mahal, harusnya murahan beli online gitu, atau kayak emang harganya tuh mahal-mahal banget gitu. Aku nggak ngerti kenapa mahal banget. Terus dana sosial juga kemarin udah ada kan di Ziploc ini. Terus dana cadangan atau hangout ini juga udah pernah aku kasih tahu yang kemarin juga. Terus dan dana mingguan ini. Yap, itu aja budgeting aku selama sebulan. Nah, pengeluaran ini jumlahnya ada Rp3.304.750. Jadi kalau misalkan ditotalin tuh sebenarnya pengeluaran ini sampai 4 juta lebih lah ya. Nah, penghasilannya nggak ketahuan kan berapa. Pokoknya ada lah ya. Tapi ini untuk pengeluaran-pengeluaran yang udah fix, dan tabungan ini aku nggak kasih tahu ya, nggak enak soalnya, dan yang ngasih orang tua ini juga aku nggak kasih tahu ya. Dah, kayak gitu aja sih yang aku pengen jelasin di budgeting aku Desember 2021. Udah kali ya? Dadah.